Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Nadia Salsabila, mahasiswi program studi Teknologi Laboratorium Medik D4, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apa saja sih yang kita ketahui tentang virus dengue? Berikut saya akan menjelaskan tentang virus dengue. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologi dan struktur virus dengue. Virus dengue berbentuk bulat dengan diameter 50 nanometer, kemudian berisi nukleokapsid berukuran 30 nanometer dikelilingi oleh selubung lipid. Morfologi dari virus dengue yaitu berbentuk sferik dengan diameter sekitar 50 nanometer, mempunyai protein struktural terdiri dari protein selubung E, protein pramembran atau PRM, protein membran atau M, dan protein inti C. Dua protein struktural, envelope E dan protein membran M, bisa kita lihat di poster, ada E dan M, terdapat dalam membran lipid. Glikoprotein E menjadi penentu sifat antigenik virus dan sangat penting dalam attachment dan entry virus. Protein M disintesis dari prekursor PRM berfungsi sebagai chaperone selama pematangan partikel virus. Nukleokapsid terdiri dari protein kapsid C, protein dasar dengan afinitas terhadap RNA yang berhubungan dengan genom. Genom virus dengue adalah ssRNA bermuatan positif berukuran 11 kb. Sebagian besar protein non-struktural berperan dalam replikasi flavivirus. Urutan imunogenitas tertinggi dalam merangsang pembentukan antibodi adalah protein E diikuti protein PRM dan C. Sedangkan pada protein non-struktural yang paling berperan adalah protein NS1. Selanjutnya yaitu penyakit yang ditimbulkan. Apa saja sih penyakit yang ditimbulkan dari virus dengue? Seperti yang kita ketahui, virus dengue dapat menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Dikutip dari data Kemenkes 2024, tercatat per 1 Maret 2024 terdapat hampir 16.000 kasus demam berdarah dengue atau DBD di 213 kabupaten atau kota di Indonesia dengan 124 kematian. Wah, banyak juga ya sob. Meskipun DBD dapat disembuhkan, namun kita perlu waspada kemungkinan komplikasi terjadinya shock pada DBD atau istilah medisnya adalah dengue shock syndrome atau DSS yang bisa berujung kematian. Wah, serem juga ya. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini mengandung virus, dia tuh membawa virus dengue kemudian ditularkan kepada manusia. Nah, si nyamuk ini menjadi vektor atau vektor yang paling utama, penularan yang paling utama. Namun spesies lain seperti Ae albopictus juga dapat menjadi vektor penular seperti Aedes aegypti. Oke, untuk selanjutnya yaitu gejala klinis. Apa saja sih yang kita ketahui tentang gejala klinis? Pasti dari kita kebanyakan mengetahui kalau gejala klinis dari DBD sendiri adalah demam, seperti demam tifoid atau tifus, terus munculnya ruam merah, trombositopenia atau trombosit yang rendah. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin gejala klinis dari virus DBD. Gejala klinis DBD pada awalnya muncul menyerupai gejala flu atau tifoid. Oleh karenanya seringkali dokter itu keliru dalam mendiagnosa virus DBD dan demam tifoid. Jadi virus dengue ini dipindahkan oleh nyamuk yang terinfeksi saat menghisap darah orang tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh lewat kapiler darah, virus ini melakukan perjalanan ke berbagai organ tubuh dan berkembang biak. Masa inkubasi virus ini berkisar antara 8-10 hari sejak seseorang terserang virus dengue sampai timbul gejala-gejala demam berdarah. Seperti apa ya? Bisa kita lihat di poster. Untuk gejala klinisnya virus dengue yang pertama yaitu demam tinggi yang mendadak sekitar 2-7 hari dengan panasnya itu 38-40 derajat Celcius. Yang kedua adalah terjadi trombositopenia atau trombositnya itu rendah pada hari ke-3-7 di bawah 100.000 per milimeter kubik. Yang ketiga yaitu timbulnya beberapa gejala klinik yang menyertai seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan atau anoreksia, sakit perut, diare, menggigil, kejang, dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu demam yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal atau sakit pada persendian. Setahu saya juga bisa nyeri di belakang mata. Yang kelima yaitu munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah.
Dengan gambaran bifasik disertai mialgia, artralgia, dan sakit kepala, fase demam ini sangat sulit untuk membedakan infeksi dengue secara klinis dengan infeksi bukan dengue. Tes tourniquet positif pada fase ini meningkatkan kemungkinan dengue. Selanjutnya, menurut Pustaka Aryati dan Anggraini tahun 2022 bahwa pemeriksaan hematologi pada virus dengue yaitu ditemukan leukopenia atau leukositnya itu kurang lebih atau sama dengan 5.000 per milimeter kubik. Trombositopeni seperti yang dijelaskan di poster, jumlah trombositnya itu kurang atau sama dengan 150.000 per milimeter kubik, dan peningkatan hematokrit 5-10%, serta uji rampelit yang positif. Uji rampelit yang positif adalah ketika terdapat 20 atau lebih peteki per 2,5 cm yang diamati di volar lengan bawah. Seperti yang dijelaskan di poin ketiga, yaitu beberapa pasien mungkin mengalami nyeri tenggorokan, injeksi faring, dan konjungtiva. Anoreksia, mual, dan muntah umumnya juga ditemukan. Selanjutnya, fase demam yang akut ini biasanya berlangsung 2-7 hari disertai dengan kemerahan yang difus pada wajah, leher, dan dada selama 2-3 hari pertama. Ruam makulopapular atau rubella muncul pada hari ketiga atau keempat di seluruh tubuh yang menghilang pada saat penurunan suhu tubuh diikuti peteki yang muncul secara lokal pada kaki, tungkai, tangan, dan lengan. Menurut Pustaka Saryanti et al. Pada tahun 2021 bahwa selama infeksi primer atau gejala yang awal, IgM akan meningkat pada hari ketiga hingga kelima setelah onset demam pertama. Infeksi primer sering menunjukkan gejala asimptomatik atau gejala yang ringan. Pada telah ini juga ditemukan bahwa kasus infeksi primer memiliki proporsi yang rentan terhadap DBD dan DSS. Namun pada penelitian ini juga ditemukan adanya jumlah infeksi yang tinggi pada kasus DBD dan DD. Selanjutnya yaitu sumber penularan. Penularan virus dengue dari penderita kepada orang lain melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus yang menginfeksi dan karena mobilitas penduduk. Jadi ada dua ya, karena nyamuk yang menginfeksi manusia, nyamuknya itu membawa virus dengue, dan kemudian yang kedua adalah mobilitas penduduk. Yang pertama, nyamuk menjadi faktor utama. Nyamuk yang menjadi faktor penyakit DBD adalah nyamuk yang terinfeksi. Jadi nyamuknya itu membawa virus dengue saat menggigit manusia yang sedang sakit dan mengalami viremia atau virusnya berkembang biak di dalam darah. Dan kemudian yang kedua adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu menjadi faktor yang kedua menjadi sumber penularan virus dengue. Jadi kalau penduduknya padat, terutama di wilayah timur seperti Papua yang masih banyak hutan, itu kan nyamuknya banyak. Terus habis itu mobilitas penduduknya juga banyak. Jadi kemungkinan besar akan menularkan dari manusia ke manusia lain melalui nyamuk yang membawa virus dengue. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus. Jika kita lihat di poster, virus DBD ini genusnya Flavivirus dan masuk familinya Flaviridae. Mempunyai 4 klasifikasi yaitu Denvi 1, Denvi 2, Denvi 3, dan Denvi 4. Menurut Pustaka Saryanti et al. Pada tahun 2021, pada wilayah Asia Tenggara, persentase tingkat keparahan tertinggi pada infeksi primer adalah Denvi 3. Klasifikasi Denvi 3 menurut WHO tahun 1997 dibagi menjadi 2, yaitu asimptomatik dan simptomatik. Untuk yang simptomatik diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu undifferential fever, demam berdarah dengue, dan demam dengue. Denvi 2 memiliki proporsi yang tinggi terhadap dengue yang berat dibandingkan Denvi 1 dan Denvi 4. Namun, masing-masing serotip Denvi dapat menyebabkan gambaran klinis dan tingkat keparahan penyakit yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang diagnosis laboratorium virus dengue. Penyakit DBD dapat didiagnosis menggunakan pengujian laboratorium mikrobiologis. Beberapa tes berbeda dapat dilakukan. 1. Tes isolasi virus, mengisolasi atau memisahkan virus dengue dalam kultur atau sampel. Tes lainnya yaitu dengan menggunakan deteksi asam nukleat. Deteksi asam nukleat dari virus menggunakan teknik yang disebut reaksi rantai polimerase atau PCR, polymerase chain reaction. Tes ketiga yaitu deteksi antigen, mencari antigen dari virus tersebut. Tes lainnya yaitu mencari beberapa antibodi di dalam darah yang dibuat oleh tubuh untuk memerangi virus dengue. Tes isolasi virus dan deteksi asam nukleat bekerja lebih baik daripada tes antigen. Contohnya seperti real-time PCR. Menurut Pustaka Nugraheni dan Sulistyawati tahun 2016, yaitu
bahwa real-time PCR atau RT-PCR merupakan salah satu langkah pemeriksaan yang menggunakan sistem kuantitatif RNA virus dengan menggunakan primer pasangannya dan probe yang spesifik pada setiap serotip Dengue virus. Pengukuran ini dapat dilakukan pada fase akut, sehingga dapat mengetahui patogenitas viremia oleh infeksi Dengue. Metode real-time PCR yang dilakukan baru-baru ini dengan menggunakan probe fluorescence mempunyai lebih banyak keuntungan, dapat mengukur secara kuantitatif kontaminasi yang rendah, lebih sensitif, lebih spesifik, dan lebih mudah standarisasinya. Yang lebih penting lagi bahwa pemeriksaan ini untuk surveillance populasi vektor demam berdarah dan mendeteksi virus Dengue pada nyamuk. Sehingga saat ini metode real-time PCR merupakan gold standar menggantikan RT-PCR yang konvensional. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan virus Dengue dari saya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah datang dari saya sendiri. Min wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.